Perkenalkan, nama saya Regan Andri Onggata, NIM 22110891 dari IFC Sore. Dan di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami lakukan. Nah, di sini tuh kita melanjutkan proyek dari UU TS kemarin ya. Nah, perlu diingat kembali, saya membuat sebuah website mesin absensi berbasis website menggunakan tech stack seperti React, Flash, dan PostgreSQL. Nah, selain itu saya juga menggunakan N8N Automation serta API WhatsApp dari Fonte. Nah, seperti penjelasan saya di UTS kemarin bahwa Fonte ini adalah API WhatsApp dari Indonesia yang bisa kita gunakan secara gratis. Nah, sebelumnya dari proyek UTS kemarin kan saya sudah menjelaskan ya kenapa saya memilih model dari face recognition-nya itu Pretend CNN karena kan dia berbasis DLIP dan ResNet arsitektur yang sudah dilatih untuk jutaan data wajah yang telah dilakukan gitu. Memiliki performa yang stabil untuk real time, output berupa face embedding numerik banyak digunakan pada sistem produksi industri dan model ini bisa menghasilkan 128 dimensional face embedding vector untuk setiap wajah. Nah, selain itu saya juga menggunakan HOG atau Histogram of Gradient Based Detector nih. Nah, selain itu dia juga lebih kencang ya daripada CNN biasanya. Mungkin di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mendemokan aplikasi saya. Nah, sebelum saya mendemokan ini, jika Bapak ingin mencobanya, Bapak harus menginstal beberapa package-package yang ada di dalam proyek saya. Nanti cukup menggunakan command prompt seperti ini. Kan nanti semua package-nya akan terinstall secara otomatis. Nah, lanjut. Nah, untuk di bagian front end-nya sendiri, kita masuk dulu ke foldernya. Nah, karena tadi di awal video saya sudah mention bahwa saya masih menggunakan N8N, maka kita juga harus menjalankan UI-nya. Di bagian front end itu udah ya, berjalan dengan baik. Oke. Ini lagi sebentar. Nah, lanjut di bagian face detection tadi, selain menggunakan histogram of gradient, saya juga menggunakan pengekstrak fitur wajah dari CNN yang berdimensi vektor 128, dan fitur face matching-nya itu saya menggunakan Euclidean distance. Jadi jika jaraknya lebih kecil dari threshold yang kami tentukan, maka wajah akan kami anggap sebagai cocok. Nah, ini di bagian BN-nya sudah berjalan dengan baik ya. Oke, sudah connected semua. Dan ini di bagian N8N-nya. Di sini setelah terkonek di N8N itu, aktifnya itu harus kita centang agar bisa kita gunakan gitu. Nah, ini di bagian fontnya saya sudah konekkan HP saya. Secara ringkasnya sudah pernah saya jelaskan di UTS kemarin, yaitu kita harus scan barcode dari WhatsApp seperti biasa. Nah, kemudian ini bisa kita coba registrasi ulang ya, karena ini tadi ada beberapa kali saya registrasi dengan wajah sendiri. Nah, di sini saya juga ada mengupgrade beberapa fiturnya ya, dan optimasi lebih akurat gitu untuk presentasinya.
Nah, karena kita mau mengakses kamera, mungkin dari recording ini saya akan matikan sebentar. Oke, saya akan coba input nama saya di sini dan NIM. Kemudian lanjut ke scan wajah. Oke, di sini saya akan scan wajah saya. Oke, kemudian lanjut registrasi. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian B-nya tuh dia lagi ini ya, kayak mau encode seluruh gambarnya gitu. Dia akan pilih 10 foto terbaik. Oke, di sini sudah berhasil ya, database-nya juga sudah masuk, penggunanya terdaftar gitu. Oh ya, untuk satu lagi, database yang kita gunakan itu ada di PostgreSQL ya. Nah, di sini saya akan coba untuk absensinya. Selamat datang Regan Edric Onggata, pukul 0:05. Nah, di sini setelah di project UTS kemarin ada permintaan bahwa ada 2 fitur unik. Nah, 2 fitur unik yang telah kami lakukan itu adalah di bagian text to speech dari model deep learning dan emotion detection. Nah, di bagian emotion detection ini kami menggunakan library yang bernama FAIR ya, dengan backbone dengan CNN dan face detector MT-CNN. Alasannya kami memilih model ini adalah karena menurut penelitian kami itu model ini sudah pernah melatih dataset besar seperti FAIR 2013, stabil untuk real time processing dan mudah diintegrasikan. Jadi kita tidak perlu melatih model terpisah untuk menjalankannya. Nah, FAIR ini cocok untuk deployment yang sangat cepat. Oke, itu kami memilih model ini. Nah, kalau kita perhatikan juga di bagian registrasi di UTS kemarin, kita harus foto 10 kali ya untuk bagian registrasi wajahnya. Dan di sini kami mengoptimasinya dengan video detection saja setelah diskusi dengan anggota tim yang lain. Nah, setelah itu mungkin saya akan demokan ulang lagi dari hasil absensi saya ini. Selamat datang Regan Edric Onggata, pukul 0:09. Nah, di situ terdengar di sistem ya, bahwa fitur unit tambahan yang kita buat itu adalah text to speech-nya, yaitu dia berhasil memanggil nama saya yang telah kita codingkan juga di bagian BN-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat confidence kecocokan mukanya tuh 84%. Nah, ini saya coba beberapa kali sesuai dengan kamera lighting belakang tuh bisa mencapai 90%. Nah, di sini confidence saya ada di netral 60% ya, karena tadi kan saya scan-nya wajah saya netral gitu, tidak senyum dan tidak sedih atau marah gitu ya, makanya confidence saya juga cukup tinggi di 60% dan netral. Jadi sesuai terbukti. Di sini juga saya akan memperlihatkan WhatsApp saya itu masuk gitu ya. Nah, di sini 0009 ya, persis seperti tadi barusan saja. Nah, di sini ada 87% juga yang saya demokan tadi. Nah, di bagian N8N ini ya, kita bisa mengatur di nomor teleponnya orang lain gitu, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di tes kemarin. Ini kan nomor saya gitu, jadi dia otomatis send-nya juga ke kontak saya gitu. Nah, ini kalau misalnya Bapak mau coba, Bapak boleh input nomor Bapak di sini dan dia akan terkonek ke WhatsApp Bapak gitu. Nah, tapi di sini juga harus diganti untuk kode authorization-nya dari Fontaine-nya sendiri, yaitu di bagian sini token 3 di copy dan di paste ke dalam authorization-nya. Dan aktifnya ini juga harus diaktifkan gitu ya. Selamat datang Regan Edric Onggata, Sini pukul percobaan 0:12. lain juga mungkin dia bacanya juga di kurang baik dan akurasinya di 80% gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah project yang telah kami buat gitu ya. Terima kasih.